بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kajian kita dari Kitabus Shalah bab al-adzan. Iktimat kita, sandaran kita atau yang kita baca adalah yaitu kitab yang disusun oleh al-mu'allif As-Syekh Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi hafidhahullah ta'ala, yang insyaallah untuk malam hari ini kita lanjutkan, yaitu tentang masalah at-tasbih fil adhani al-awwal lis-subhi. Lihat halaman yang ke-93 dari kitab Al-Wajiz ini. Halaman 93, di situ ada poin pembahasan yaitu at-taswib fil adhanil al-awwali lis-subhi. Pembahasan tentang at-taswib yaitu pada adzan yang pertama untuk salat subuh. Pada pembahasan yang sebelumnya, ya, sedar kita mengingat bahwasannya disunahkan untuk adanya at-tarjih. Mana at-tarjih? Mungkin ada yang masih ingat apa itu tarjih di dalam adzan. Mengulangi dua kalimat syahadat. Ya, mengulangi dua kalimat syahadat. Kemarin sudah kita bahas bersama, yaitu tentang bahwasanya redaksi adzan, ya, yang datang, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tiga redaksi, ada tiga macam. Yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh sahabat yang agung, sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ketika beliau melihat di dalam mimpinya orang yang mengajarkan adzan. Kemudian mimpi tersebut dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikhabarkan, maka Rasulullah mentakrir, beliau menyetujui, ya, bahkan beliau mengatakan itu adalah mimpi yang hak, wahyu datang dari Allah tabaraka wa taala melalui mimpi seorang sahabat. Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya sahabat Abdullah bin Zaid ini mengajarkan azan tersebut kepada sahabat Bilal, ya, supaya sahabat Bilal ini menyerukan azan tersebut pada waktu-waktu sholat. Nah, azan inilah yang kemudian dikumandangkan setiap waktu sholat di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepeninggal beliau
di kota Madinah. Adzan ini terdiri dari berapa jumlah? Terdiri dari 15. Terdiri dari 15 jumlah atau 15 kalimat. Seperti yang kita dengarkan sehari-hari. Ya, kalau dihitung itu ada 15. Kemudian model azan yang kedua adalah azan yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Mahdhurah, yang beliau adalah muadzin yang ada di Makkah Al-Mukarramah, muadzin yang ada di Masjidil Haram, ya, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau minta diajari azan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengusap bagian depan kepala beliau, dan setelah itu beliau mengajarkan azan. Azan ini yang pada awalnya adalah Allahu Akbarnya 2 kali saja, tapi disertai dengan tarjih, yaitu pengulangan 2 kalimat syahadat. Yang pertama adalah dengan suara yang rendah, suara yang lirih. Kemudian untuk kali yang kedua baru diserukan dengan suara yang lantang. Ini terdiri dari 17 jumlah atau 17 kalimat. Kemudian yang ketiga adalah azan yang diriwayatkan juga dari sahabat Abu Mahdhurah, sahabat yang sama, yaitu beliau adalah muadzin yang ada di kota Makkah waktu itu. Yang ini juga merupakan azan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya dengan redaksi yang pertama yang diajarkan beliau kepada sahabat Abu Mahdhurah adalah pada awalnya itu ada 4 takbir. Pada awalnya ada 4 takbir. Sehingga dengan demikian, ya, ada 19 jumlah atau 19 kalimat beserta dengan tarjihnya tadi. Jadi sama-sama ada tarjihnya, sama-sama ada pengulangan. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 macam dari adzan ini atau 3 redaksi adzan ini semuanya adalah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya boleh dipakai. Semuanya boleh dipakai. Baik adzan yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid yang terbiasa dikumandangkan di Mekah, di Madinah, ya. Kemudian juga 2 redaksi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Mahdhurah yang biasa dikumandangkan di kota Mekah, ya. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya ketiga redaksi adzan ini hendaknya digunakan oleh kaum muslimin, ya, digunakan oleh kaum muslimin. Supaya apa? Supaya tidak hilang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini yang sehari-hari kita dengar itu adalah azan yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih yang terbiasa dahulu di masa Nabi dikumandangkan di kota Madinah. Sampai saat hari ini masih orisinil, masih asli sebagaimana yaitu yang ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mimpi sahabat Abdullah bin Zaid. Cuma azan yang ada tarjihnya, ya, itu jarang kita dengarkan, jarang yang mengamalkan dari kaum muslimin. Nah, ini bisa jadi nanti akan menjadi sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin kalau tidak ada yang mengamalkan.
Maka para ulama menganjurkan supaya diamalkan, dan dengan catatan yaitu terlebih dahulu, yaitu adanya pemberitahuan, adanya pengamalan atau pengajaran bahwasanya model azan dengan redaksi seperti itu juga dinukilkan atau diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan yaitu azan yang baru, bukan merupakan kebid'ahan yang diadakan oleh kaum muslimin. Yaitu azan yang ada apanya? Tarjihnya. Baik awalnya itu takbir 2 kali maupun yang diawali dengan 4 kali takbir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan untuk malam hari ini, halaman yang ke-93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullahu taala at-taswib fil adhanil awwali lis-subhi. Pembahasan tentang at-taswib. Taswib pada azan yang pertama dari salat subuh. Taswib, ma mana taswib? Taswib itu dijelaskan oleh para ulama artinya adalah mengulangi. At-taswib itu juga mengulangi artinya. Mengulang. Apa yang diulang? Yang diulang adalah pemberitahuannya. Yang diulang adalah pemberitahuan. Dan at-taswib ini adalah ada pada azan subuh saja. Ya. Ada pada azan subuh saja. Tidak disyariatkan. Tidak dianjurkan pada azan-azan salat 5 waktu yang lain. Hanya pada salat subuh saja. Apa arti at-taswib tadi? Mengulangi. Apa yang diulang? Pemberitahuan. Ya, pemberitahuan, al-i'lam, pemberitahuan. Maksudnya diulang itu gimana? Karena sebelumnya itu sudah ada pemberitahuan. Apa pemberitahuannya dalam lafaz adzan? Sebelumnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu adalah pemberitahuan, ya, pemberitahuan ajakan untuk segera mengerjakan sholat. Nah, itu kemudian diulang lagi dengan lafaz as-salatu khairum minan naum. Maka as-salatu khairum minan naum disebut dengan at-taswib, disebabkan karena dia adalah mengulang pemberitahuan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca yaitu apa yang beliau sampaikan dari kitab ini. An Abi Mahdhurah, dari sahabat Abu Mahdhurah. Siapa beliau ini? Ya. Siapa beliau? Muadzin kota Mekah, ya, muadzinnya kota Mekah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah sahabat Abu Mahdhurah. Ada berapa muadzin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? 1 sahabat Bilal, 2 Amr bin Ummi Maktum, yang ketiga Abi Mahdhurah. Ada 1 lagi yang biasa azan di Masjid Quba. Beliau adalah Sa'ad Al-Quradhi radhiyallahu anhu. Jadi ini dari sahabat Abu Mahdhurah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan, mengajarkan kepada sahabat Abu Mahdhurah al-adzan.
Wa fihi, dan di dalam ajaran beliau itu ya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, jadi di dalam pengajaran beliau tentang adzan itu ada hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Fil ula minas subhi, pada yang pertama dari salat subuh, pada yang pertama dari salat subuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini adalah riwayat Imam Nasai. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Nasai rahimahullahu taala. Dalam riwayat yang lainnya selain Imam Nasai, tidak dengan fil ula minas subhi, ya, tidak ada atau tidak dengan lafaz fil ula minas subhi, tapi lafaznya adalah fa in kana salatas subhi, fa in kana salatas subhi. Jadi saya ulangi dari yang pertama tadi, sahabat Abu Mahdhurah ini diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam azan dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir. Kalau yang diajarkan kepada sahabat Abu Mahdhurah itu yang ada tarjiknya itu tadi, yang ada tarjiknya. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, suara keras. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru mengangkat suaranya dengan syahadat kembali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, di dalam lafaz ini as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum fil ula minas subhi, pada azan yang pertama dari salat subuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ini ini dalam riwayat Imam Nasai. Kalau dalam riwayat yang lain selain Imam Nasai, fa in kana salatas subhi, apabila mana pada salat subuh. Jadi bukan dengan lafaz jika pada azan pertama dari salat subuh, tidak, tapi apabila mana pada salat subuh. Jadi jelas seperti itu. Ada perbedaan sedikit. Perbedaannya apa? Fil ula minas subhi dan fa in kana salatas subhi. Ini kalau riwayat Nasai apa? Bila mana pada azan pertama dari salat subuh. Kalau dalam riwayat yang lain, bila mana dalam salat subuh. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh beliau supaya itu lebih terang lagi tentang pembahasan ini. Qala al-Amir As-San'ani fi Subulis Salam, mengatakan Al-Amir As-San'ani, Al-Imam As-San'ani fi Subulis Salam, di dalam kitab beliau Subulis Salam. Qala Ibnu Ruslan, mengatakan Ibnu Raslan, fa syar'iyatut taswib, maka disyariatkannya taswib. Apa itu taswib? Mengulang lafadznya as-salatu khairum minan naum. Jadi diingat-ingat, itu namanya at-taswib. Innama hiya fil adhanil awal lil fajri, kata Ibnu Ruslan, bahwasannya peletakan at-taswib, yaitu lafaz as-salatu khairum minan naum,
itu adalah pada azan yang pertama lil fajri. Nah, nanti akan dijelaskan bahwasanya azan berkaitan dengan waktu subuh itu ada dua. Yang pertama adalah azan sebelum masuk waktu, yang kedua adalah azan sesudah masuk waktu. Yang dimaksud beliau di sini as-salatu khairum minan naum diletakkan pada azan pertama dari salat fajar, yaitu azan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu subuh. Azan sebelum masuk waktu subuh. Li'annahu li'iqadhin na'im, karena ini fungsinya adalah untuk menggugah, ya, untuk membangunkan orang yang tidur, supaya apa? Membangunkan orang dari tidur untuk sholat malam atau untuk sahur bagi yang menghendaki berpuasa. Nah, ini bukan panggilan untuk bersegera menjalankan sholat subuh, karena ini adzan sebelum masuk waktu subuh. Wa amal adzanus tsani, adapun adzan yang kedua, ya, adapun adzan yang kedua setelah masuk waktu, fa innahu i'lamun, maka dia itu adalah i'lam, yaitu pemberitahuan bidukhulil waqti, tentang masuknya waktu. Kalau sudah terbit fajar yang as-shadiq, fajar yang sebenarnya, yaitu ditandai dengan meratanya cahaya di ufuk timur, ya, maka ini sudah masuk waktu subuh, maka itu adalah azan yang kedua dikumandangkan. Wa du'aun ila salati, dan mengajak kepada sholat. Mengajak kepada sholat, maksudnya sholat apa? Sholat subuh. Nah, ini ini adalah pendapat pertama sebenarnya yang dikuatkan oleh beliau penulis di sini, bahwasanya peletakan at-taswib, yaitu lafadz as-shalatu khairum minan naum, itu dibaca pada azan yang pertama, yaitu azan yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu subuh. Ya, ini adalah pendapat yang dikuatkan atau dirajihkan oleh Al-Imam As-San'ani di dalam Subul Salam, ya, dan menukil dari Ibnu Raslan. Ulama mutaakhirin yang menguatkan pendapat ini juga adalah guru dari penulis kitab ini. Siapa? Guru penulis kitab Al-Wajiz. Siapa? Al-Imam Al-Muhaddis As-Syaikh Natsiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya. Dan juga ada ulama mutaakhirin yang lain yang itu merajihkan pendapat yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini. Dan ada pendapat yang kedua, ya, di sini perlu saya sampaikan supaya kita tidak hanya mengetahui pendapat yang pertama saja, kemudian nanti tanpa pembahasan atau penjelasan untuk pendapat yang kedua, supaya kita nanti punya gambaran dan pilihan, ya. Kalau masalah merojihkan, melemahkan, menguatkan, melemahkan, itu haknya para ulama. Para ulama itu yang mereka memang punya, yaitu keahlian dalam bidang itu. Kalau kita kan memilih, ya. Kalau kita itu bahasanya memilih pendapat yang mana gitu. Mengikuti pendapat yang pertama ini ataukah nanti yang kedua. Nah, itu. Pendapat yang kedua adalah, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya lafadz at-taswib, yaitu lafadz as-shalatu khairum minan naum, itu dibaca pada azan yang kedua,
Adzan yang kedua, adzan yang mana ini? Yaitu adzan ketika sudah masuk waktu subuh, ketika sudah terbit fajar. Ketika sudah terbit fajar. Alasannya apa? Kalau mereka itu berpendapat bahwasanya as-salatu khairum minan naum itu diletakkan pada adzan yang kedua, seperti yang mayoritas diamalkan kaum muslimin sekarang ini. Jadi adzan salat subuh ketika masuk waktu, di situ ada as-salatu khairum minan naum. Apa alasannya? Untuk mengenai salat subuh. Iya. Pertama adalah bahasa tentang azan pertama dan azan kedua, ya, di masa Rasulullah, di masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, azan ketika masuk waktu subuh itu dikatakan azan pertama. Sedangkan yang kedua adalah iqamahnya. Sebagaimana dituturkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya apabila mana muadzin selesai dari adzan pertama, maka beliau bangun sholat 2 rakaat ringan. Maksudnya sholat 2 rakaat ringan ini apa? 2 rakaat sebelum sholat fajar. Ya. Jadi kalau beliau tidak junub, beliau langsung sholat 2 rakaat. Kalau batal, maka beliau atau berhadas ringan, beliau berwudu dan sholat 2 rakaat sebelum fajar. Kemudian datang muadzin memberitahukan sudah waktunya iqamah, dijemput, pergi ke masjid. Jadi sudah dikenal dalam bahasa mereka, ya, di dalam hadis itu azan pertama adalah azan ketika masuk waktu subuh, azan ketika sudah terbit fajar beneran itu. Mereka mengatakan di situ al-ula lis-subhi. Kemudian adzan yang kedua apa? Kalau menurut bahasa itu iqamahnya. Dan itu juga disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya adzan dan iqamat itu sama-sama disebut beliau sebagai adzan. Baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Beliau menyampaikan antara 2 adzan itu ada salat bagi orang yang menghendaki. Maksudnya salat sunnah. 2 adzan itu yang pertama ya adzan ketika masuk waktu, yang kedua adalah iqamahnya. Iqamat. Itu bahasa syariat, bahasa dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, ada beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya as-salatu khairum minan naum itu diriwayatkan yaitu dengan lafaz untuk salat subuh. Untuk salat subuh. Sebagaimana riwayat yang saya sampaikan tadi dari sahabat Abu Mahdhurah yang diriwayatkan selain Imam Nasai. Bahwasanya di sana fa in kana salatas subhi, apabila mana salatnya adalah salat subuh. Kemudian juga ada dari sahabat Anas fil fajri, di dalam fajar. Jadi jelas di dalam adzan fajar. Apabila mana di adzan fajar beliau menyampaikan ada seruan as-salatu khairun minan naum, dan juga ada beberapa hadis yang lainnya. Ini pendapat yang kedua, ya, yang menguatkan bahwasanya as-salatu khairun minan naum diletakkan pada azan subuh ketika sudah masuk waktunya. Kemudian bagaimana menyikapi tadi riwayat yang ini fil ula minas subhi, pada azan yang pertama dari subuh, ya, fil ula minal fajri, pada azan pertama dari salat fajar. Riwayat-riwayat itu ada fil ula minas subhi atau fil ula minal fajri. Yang dipegang oleh pendapat pertama tadi. Nah, ulama yang mengambil
pendapat yang kedua menjawab bahwasanya maksudnya fil ula minas subhi atau fil ula minal fajri itu adalah ya sholat subuh itu. Di mana letak kekuatan segi pendalilannya? Karena di situ ada lafaz minas subhi atau minal fajri. Ya, minas subhi atau minal fajri. Dari sholat subuh atau dari sholat fajar. Itu sangat menguatkan pendapat mereka bahwasanya itu adalah untuk azan ketika sudah masuk waktunya. Kenapa? Karena azan untuk sholat subuh atau untuk sholat fajar. Sedangkan azan yang pertama itu bukan untuk sholat subuh, bukan untuk sholat fajar, tetapi untuk sholat, tetapi untuk membangunkan orang supaya yaitu sholat malam atau sahur, atau tadi nanti ada yaitu penjelasan untuk mengembalikan orang yang sudah sholat malam. Ya. Nah ini pendapat adalah yang dikuatkan oleh Lajnah Ad-Daimah. Ya, pendapat ini dikuatkan oleh Lajnah Ad-Daimah. Termasuk di sana yaitu diketuai ya, Dewan Fatwa tersebut oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Penjelasannya kurang lebih seperti itu dasar pijakan mereka. Ya. Sehingga kesimpulannya bagaimana kira-kira? Kita pilih yang mana? Ya. Yang pertama tadi yang mengatakan sholatu khairum minan naum diletakkan pada adzan sebelum masuk waktu, atau pendapat yang kedua? Kedua-duanya. Berarti yang pertama juga diserukan as-sholatu khairum minan naum, yang kedua juga as-sholatu khairum minan naum. Maksudnya seperti itu? Enggak, maksudnya dipraktekkan gitu. Ya, maksudnya dilakukan dua-duanya gitu. Dilakukan. Kadang pakai kadang ini gitu. Nah, Itu maksudnya. kalau seperti itu tidak konsisten namanya. Oh, gitu ya. Iya. Kalau seperti itu sebenarnya tidak konsisten. Kalau azan pertama dipakai juga sholatu khairum minan, yang kedua juga dipakai, itu memang ada yang berpendapat seperti itu dari pendapat yang lainnya selain dua ini ada ulama yang mengatakan seperti itu. Cuma kalau ini adalah pendapat yang lemah. Menurut dua kelompok ini jelas lemah. Seperti itu. Kalau yang sama-sama diamalkan kadang ini kadang itu ini tidak konsisten namanya. Ya. Kalau saya lebih memilih pendapat yang kedua. Ya, kalau saya memilih bukan merojihkan. Tadi saya katakan kalau merojihkan itu kan haknya para ulama. Kalau memilih siapa saja boleh memilih, silahkan. Antum semuanya, panjenengan semuanya boleh memilih yang mana. Ya, silahkan. Kalau saya memilih pendapat yang kedua, bahwasanya as-sholatu khairum minan naum itu diletakkan pada azan yang kedua, yaitu sesudah masuk waktu subuh, ketika sudah terbit fajar. Pertama-tama dibahas tentang masalah ini saya sudah condong kepada pendapat ini. Cuma ya kalau di ya Tapi ada yang itu pakai yang pertama aja. iya banyak. Tapi tidak apa-apa. Jadi kalau kita pakai yang pendapat kedua, memilih pendapat yang kedua, ya silahkan. Itu adalah pendapat yang kuat. Kalau memilih yang pertama tadi ya silahkan. Ya, itu juga istimbatnya juga termasuk istimbat yang kuat dan tidak berdosa. Dan bukan termasuk bid'ah.
Jadi jangan kemudian yang memilih pertama membid'ahkan kelompok yang memilih pendapat kedua, atau sebaliknya, ini adalah bukan sikap yang baik di dalam ikhtilaful ulama, di dalam perselisihan ulama. Jadi sama-sama berlapang dada, sehingga kita ya bisa menerima satu sama lain ya, ketika kita mengkaji apa yang disampaikan oleh para ulama dan masing-masing ada hujjah yang kuat yang mendasarinya. Kalau ada yang memilih yang pertama silahkan, ada yang memilih kedua silahkan, dan tidak, yaitu agar hal ini tidak menjadi pemecah di antara kaum muslimin, karena ini adalah merupakan ikhtilaf yang muktabar, yaitu perselisihan yang muktabar, artinya sudah terkenal di tengah kaum muslimin. Cuma kadang-kadang kalau ada di antara kaum muslimin yang kurang mengetahui perselisihan yang terjadi di antara para ulama, maka dia akan yaitu berkata yang tidak selayaknya. Mungkin dia menuduh itu azan yang ada pada sholat subuh, ya kalian kok tidak pakai as-sholatu khairum minan naum misalnya, berarti kalian itu adalah yaitu firqah yang sesat. Kaum muslimin yang lain ya pada pakai as-sholatu khairum minan naum pada adzan subuh, kalian tidak pakai. Kalau adzan yang pertama bisa dilakukan paling awal jam. Ya. Jadi tentang kapan adzan yang pertama itu ya bisa dikumandangkan, ini juga merupakan satu hal yang dibahas oleh para ulama dan terjadi perselisihan di antara mereka. Ada yang mengatakan itu setelah lewat tengah malam ya. Ada yang mengatakan itu mulai sepertiga malam yang akhir. Ada yang mengatakan itu rubu'us sah takriban ya, kira-kira sekitar 1/4 jam dari azan yang sudah masuk waktu subuh. Jadi ada yang mengatakan jauh sudah boleh, ya kan? Ada yang mengatakan pertengahan, mungkin sekitar 1 jam 2 jam sebelum adzan subuh yang sebenarnya. Ada yang mengatakan yaitu sekitar 1/4 jam. Ini yang paling dekat ini. Ini yang paling dekat, sekitar 1/4 jam. Dan itu ada pendukung riwayat dari Nabi SAW bahwasanya tidaklah azan yang pertama dan kedua itu kecuali naiknya ini dan turunnya ini. Naiknya ini dan turunnya ini, karena ada 2 muadzin, yang pertama untuk azan yang pertama, yang kedua adalah untuk azan yang kedua. Jadi bukan 1 orang tapi 2 orang di zaman Nabi SAW, yaitu sahabat Bilal dan sahabat Ibnu Ummi Maktum ini. Jadi gantian, naik yang ini, yang satu turun. Berarti itu menunjukkan jaraknya tidak terlalu lama. Allahu a'lam. Ya. Jadi enak kita kalau mengetahui perselisihan yang dibahas oleh para ulama, maka kita enjoy saja. Ya, enjoy saja. Selagi itu memang merupakan ikhtilaf yang muktabar di kalangan para ulama, kita bisa saling toleransi antara satu dengan yang lain dan tidak mudah untuk menyalahkan saudara yang berbeda dengan kita, karena kita tahu bahwasanya yang dipegang adalah yaitu ada dasar-dasarnya yang kuat yang sudah dijelaskan oleh para ulama yang telah yaitu terkenal memiliki keahlian dalam bidang fikih. Kemudian ya saya tambahkan ini karena ini pembahasannya berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya.
istihbabul adzan fi awalil waqti wa taqdimuhu alaihi fil fajri khassatan. Istihbabul adzan fi awalil waqti, disunahkannya untuk azan fi awalil waqti, di awal waktu, wa taqdimuhu dan mendahulukan alaihi atasnya fil fajri khassatan, pada salat subuh secara khusus. Jadi ini hukumnya sunnah ya. Hukumnya adalah disunahkan untuk mengumandangkan azan didahulukan sebelum masuk waktu, khusus pada sholat subuh saja. Khusus pada sholat subuh saja. Sehingga tadi azan pada waktu itu ada dua. Azan yang pertama sebelum masuk waktu subuh, azan yang kedua adalah sesudah masuk waktu subuh. Kita baca hadisnya an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah qala, beliau mengatakan kana Bilalun, adalah sahabat Bilal, yu'adzinu, beliau adzan, terbiasa adzan idza zalatis syamsu, bila mana sudah tergelincirnya matahari. Ini berarti pada waktu apa ini? Pada waktu salat zuhur. La yakhrumu, tidak melampaui ya, tidak melampaui itu, tidak kurang dari itu. Tsumma la yuqimu, kemudian beliau tidak iqamat hatta yakhruja ilaihi, sampai keluar kepadanya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi azan ketika sudah tergelincir matahari, kalau Nabi sudah keluar ya sudah iqamat. Ya. Nah ini. Fa idza kharaja aqama khina yara, bila mana Rasulullah sudah keluar dari mana? Ya keluar dari rumah. Keluar dari rumah, karena rumah beliau itu gandeng dengan masjid. Fa idza kharaja aqama, apabila mana beliau sudah keluar, maka sahabat Bilal itu iqamat. Allahu akbar, seterusnya. Khina yara, ketika beliau melihatnya. Ketika sahabat Bilal sudah melihat beliau keluar dari rumah, itu langsung qomat nih. Orang nunggu Rasulullah sampai ada di dalam masjid, sekedar misalnya Rasulullah keluar dari rumah atau di jalan, itu sudah dikumandangkan iqamat. Wa an ibni Umar, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal itu azan di waktu malam. Azan di waktu malam, azan sebelum masuk waktu subuh. Ya. Jadi ini jelas sekali, ini diamalkan di masa Nabi. Jelas sekali diamalkan di masa Nabi. Dan bukan hanya Ramadan saja, tapi pada semua waktu. Ya. Jadi ada adzan pertama. Yang adzan siapa di sini? Sahabat Bilal. Fakulu washrabu, makan dan minumlah. Itu maksudnya siapa? Untuk orang yang akan mengerjakan ibadah siam, makan minum. Kenapa? Karena itu adzan belum masuk waktu fajar, jadi masih sahur sawareke. Ya. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan yang ketika sudah masuk waktu subuh. Berarti kalau sudah Ibnu Ummi Maktum ini azan, sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Kenapa? Karena sudah masuk waktu subuh, harus dimulai, yaitu ibadah siam, menahan diri dari makan dan minum. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah menjelaskan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya, tujuannya, min taqdimil azan, dari mendahulukan azan, fil fajri, di waktu fajar, alal waqti, yaitu sebelum masuk waktu, biqaulihi, dengan sabda beliau, la yamna'anna ahadukum,
jangan menghalangi kalian azanu Bilal, yaitu azannya Bilal, min sahurihi, dari sahurnya. Kalau kalian dengar azannya Bilal, itu jangan menghalangi kalian dari makan sahur bagi orang yang mau berpuasa. Fa innahu yu'adzinu, karena dia itu azan, au qala yunadi, atau menyerukan, bilailin, pada waktu malam, liyarji'a qaimakum, untuk memulangkan orang yang salat qiyam di masjid. Ben ndang mulai, ya, mungkin ada keperluan untuk makan sahur atau keperluan dengan keluarganya yang lain. Waliyunabbiha na'imakum, dan untuk menggugah, ya, untuk membangunkan orang yang masih tidur. Kalau orang yang masih tidur ini dibangunkan, tujuannya apa? Kalau yang ada keperluan mungkin belum sholat malam, masih cukup. Paling tidak kalau memang tadi yang paling dekat tadi 1/4 jam kan jaraknya, itu mau sholat witir cukup. Paling tidak 3 atau sampai 5 rakaat kalau itu sholatnya agak diperpendek. Kalau adzannya lebih awal, mengambil pendapat yang mungkin bisa jam 3 misalnya, ya, mungkin 1 jam sebelumnya, maka sholatnya lumayan panjang. sholat malam atau keperluan, yaitu tadi sahur tadi. Ini bagi orang yang masih tidur. Nah ini. Jadi fungsinya jelas, adzan sebelum subuh fungsinya apa? Untuk memulangkan orang yang melakukan qiyam di masjid. Mungkin ada keperluan untuk pulang, diberi kesempatan pulang. Ya. Kemudian yang kedua apa? Fungsinya untuk membangunkan orang yang mungkin masih tertidur, supaya sholat malam atau supaya untuk keperluan sahur. Jadi ini yang diamalkan, yaitu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya sunnah. Adzan pertama itu hukumnya adalah disunnahkan. Cuma sing gelem adzan pertama ki ya jarang-jarang. Ya, jarang-jarang sing gelem. Adzan kedua kadang terlambat, apa meneh adzan pertama. Nah, ini kudu wong sing sregep, ya ta? Kudu wong sing sregep adzan pertama ini. Kalau enggak sregep, enggak bisa dia bangun jam 3 atau beberapa menit, ya, beberapa puluh menit sebelum sholat subuh. Ini dituntut deh bagi kita itu untuk, ya, selalu waspada waktu-waktu sepertiga malam yang akhir ini, ya, untuk waspada. Apa? Kalau aktivitas kita, kalau tidak sholat malam, sholat witir, bangun untuk sahur dan keperluan yang bermanfaat seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, karena itu adalah saat-saat yang mustajabah. Nah ini. Jadi ini dengan pembahasan ini supaya kaum muslimin nanti itu kalau ada adzan pertama itu tidak kaget, baik di Ramadan maupun yang di luar Ramadan. Kalau tidak ada keterangan kan bisa jadi terkejut, kaget. Oh ini kok enak jam 3 wis adzan. Iki wonge ngantuk apa? Ya. Kleru lek delok jam. Ya. Ya, kalau tidak biasa, makanya sebenarnya harus ada yang membiasakan. Daripada nyetel murotal atau yang lainnya, itu sebenarnya yang diamalkan di zaman Nabi justru lebih baik adzan ini. Ya, justru lebih baik adalah adzan, karena kalau adzan itu kan jelas dianjurkan diamalkan di zaman Nabi. Kalau nyetel murotal itu ya mungkin ada manfaatnya, cuma kan itu
Ya, tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dicontohkan. Ini. Saya kira cukup untuk kajian kita malam hari ini. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.